Baik, sore Bu Ami. Sore Pak Anton. Oke, terima kasih telah bersedia bertemu dengan saya pada hari ini ya Bu Ami ya, dalam rangka kegiatan coaching. Nah, sebelum kita mulai sesi coaching kita hari ini, boleh nggak saya tahu kira-kira tujuan Bu Ami dengan sesi coaching ini seperti apa? Oke, senang sekali ya Pak Anton, saya bisa berdiskusi dengan Pak Anton dalam sesi coaching hari ini. Nah, tujuan saya coaching hari ini Pak Anton, saya menghadapi tantangan yaitu seringkali saya menemukan orang tua yang tidak kooperatif saat harus pembinaan dengan siswa. Nah, saya ingin menemukan bagaimana cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut Pak Anton. Baik, berarti saya paham dengan situasi Bu Ami. Berarti Bu Ami ingin dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa dan mendapatkan dukungan juga tentunya dari mereka ya. Bukan benar seperti itu? Kira-kira pemahaman saya Bu Ami? Iya, untuk siswa yang bermasalah ya Pak Anton ya. Baik. Ya, sebelum kita mulai sesi, kita mulai sesi coaching kita hari ini ya Bu Ami ya. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi situasi yang sedang Bu Ami hadapi. Kira-kira seperti apa ya situasi yang sedang Bu Ami hadapi secara konkretnya sekarang? Nah, dalam penanganan siswa bermasalah di sekolah itu kan berjenjang ya Pak Anton. Ada pembinaan yang bisa hanya dengan siswa saja, dan ada juga pembinaan yang harus melibatkan orang tua. Nah, masalahnya saat kita melakukan pembinaan yang melibatkan orang tua, seringkali saya dapati ada orang tua yang tidak datang saat diundang, ataupun kalau mereka datang, mereka terkesan melindungi kesalahan yang telah dibuat oleh anaknya. Oke, saya merasakan betapa sulitnya situasi yang Bu Ami hadapi yang saat ini. Nah, sekarang apa kira-kira yang sudah Bu Ami lakukan untuk menghadapi situasi yang seperti ini? Yang sudah saya lakukan itu Anton, misal saat saya mengundang orang tua dan pada saat yang ditentukan orang tua tersebut tidak datang, biasanya saya langsung menelpon pada saat itu juga dan menanyakan mengapa mereka tidak datang. Kemudian untuk siswa yang terkesan melindungi kesalahan-kesalahan dari anaknya, saya juga berusaha untuk mengkomunikasikan kesalahan apa saja yang telah mereka buat dan apa dampaknya bagi mereka sendiri. Baik, terima kasih Bu Ami. Berarti Bu Ami sudah punya usaha ini ya untuk mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, saya sangat mengapresiasi usaha-usaha yang telah Bu Ami lakukan. Bu Ami telah berusaha memberikan informasi, kemudian memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh orang tua ataupun siswa. Namun hasilnya masih belum menurut Bu Ami ya. Ya, betul. Ya, kira-kira apa yang menurut Bu Ami menjadi hambatan atau tantangan sehingga komunikasi Bu Ami dengan orang tua tersebut masih tidak lancar atau masih ada orang tua yang tidak kooperatif? Yang pertama itu mindset Pak Anton. Mindsetnya maksud saya begini, masih ada kurang peduli orang tua terhadap pendidikan anaknya. Terkadang saya menelpon, saat mereka tidak datang, saya telepon. Jawaban yang sering saya dapatkan adalah alasan mereka bahwa mereka bekerja atau tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Nah, berarti orang tua menganggap pekerjaan itu masih lebih penting daripada pendidikan anak-anaknya. Padahal orang tua diundang ke sekolah itu kan tidak setiap saat, hanya sesekali saja. Mungkin kami pihak sekolah berharap di saat yang sesekali itu mereka bisa meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah untuk ikut serta dalam pembinaan siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya keterbukaan atau kesediaan dari orang tua siswa untuk menerima kritikan atau saran yang membangun dari sekolah. Mungkin mereka menganggap kalau sebuah kritik atau masukan dari sekolah itu bisa saja merupakan penilaian negatif terhadap pola didik mereka terhadap anak atau juga penilaian negatif terhadap anak-anak mereka. Nah, yang ketiga adalah kurangnya
kesadaran atau pemahaman dari orang tua akan masalah yang dialami oleh anak mereka. Nah, masalah tersebut tentu menimbulkan dampak baik itu dari sisi akademis ataupun dari sisi karakter mereka. Dan mereka mungkin berpikiran kalau masalah yang terjadi di sekolah itu ya diselesaikannya oleh guru di sekolah, tidak butuh kerjasama dengan orang tua. Baik, cukup Bu Ami? Masih Iya. ada lagi? Menurut saya itu poinnya Pak Anton, tantangan yang saya hadapi. Baik, berarti saya menangkap dari jabaran Bu Ami setidaknya ada 3 tantangan ya Bu Ami ya. Ya, Tantangan yang Bu Ami hadapi salah satunya adalah si orang tua ini masih beranggapan pekerjaan mereka lebih penting daripada mengurusi si anaknya, bukan begitu? iya betul. Nah, sekarang kan Bu Ami sudah bisa nih menganalisis faktor-faktor yang ibaratnya menjadi hambatan tantangan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Sekarang, mari kita bayangkan situasi ideal. Nah, situasi ideal yang seperti apa yang Ibu Ami harapkan untuk kedepannya terkait dengan komunikasi dengan orang tua ini? Baik Pak Anton, tentunya dengan tantangan yang saya jabarkan tadi, saya ingin segala sesuatunya tantangan itu menjadi kondisi ideal. Yang pertama, saya ingin orang tua itu kalau saat diundang ya datang, luangkan waktunya untuk ikut serta dalam pembinaan siswa. Kemudian kalau dikritik atau sekolah memberi masukan, ya terbukalah, karena kan kritik atau masukan yang diberikan oleh sekolah itu tujuannya adalah sebagai salah satu solusi dalam menangani masalah yang telah dibuat oleh siswa kita. Kemudian saya berharap orang tua juga paham bahwa masalah yang terjadi di sekolah itu tidak hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua di rumah. Karena kita sebagai orang tua, baik orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah, tentu harus satu visi dalam menangani masalah-masalah siswa serta dampak yang terjadi akibat kesalahan tersebut. Baik, berarti benar sekali ya Bu Ami ya, berarti terdapat beberapa kondisi ideal yang Bu Ami harapkan, yang tentunya ini merupakan visi ya, merupakan sebuah visi bagi Bu Ami supaya nantinya hubungan yang harmonis, kerjasama yang harmonis serta produktif antara guru, orang tua dan juga sekolah itu bisa terjalin. Nah, sekarang kita masuk ke rencana aksi. Kira-kira rencana Bu Ami untuk kedepannya, bagaimana kira-kira rencana Bu Ami untuk mencapai situasi yang ideal yang Bu Ami sampaikan tadi? Kira-kira bisa diceritakan ke saya? Yang terpikir oleh saya, Pak Anton, mungkin sebelum saya mengundang orang tua siswa, ada baiknya saya menghubungi dulu orang tua tersebut, menanyakan kesediaan waktunya untuk kapan bisa hadir. Nah, sesudah itu, setelah membuat janji, saya sebelum pertemuan tentu harus menyediakan data yang lengkap, baik itu dari guru BK atau dari wali kelas atau dari guru mata pelajaran, sehingga dengan adanya data yang lengkap, saya juga bisa mengkomunikasikan kesalahan-kesalahan apa yang telah siswa buat, kemudian apa dampaknya, dan tentu saja informasi-informasi tersebut saya sampaikan dengan bahasa yang sopan, sehingga orang tua masih merasa dihormati, tidak merasa dihakimi. Dan saya mengkomunikasikannya itu juga tentunya harus melihat latar belakang keluarga dari orang tua siswa, sehingga nanti saya bisa membawakan percakapan tersebut memang sesuai dengan perbedaan latar belakang tersebut, Pak Anton. Baik, ada lagi Bu Ami? Itu aja. Baik, berarti saya dengar ya ada beberapa rencana yang Ibu Ami sampaikan. Tadi ada beberapa rencana.
ada lebih dari 3 kalau yang saya tangkap, mungkin menciptakan meningkatkan komunikasi, kemudian membangun kepercayaan, kemudian membangun kesadaran juga. Nah, di sini Bu Ami punya prioritas nggak? Ada nggak prioritas tertentu yang Bu Ami lakukan terkait dengan rencana aksi? Ibaratnya tentu punya urutan-urutan mana yang perlu dilakukan duluan. Bisa diceritakan ke saya? Ya, untuk prioritas, mungkin saya akan memprioritaskan yang pertama adalah membangun kepercayaan dengan para orang tua. Nah, ini bisa saya lakukan dengan cara berkomunikasi dengan baik sehingga nanti kita mendapat respon yang positif. Karena saya yakin dengan respon yang positif itu adalah awal kita untuk bisa menyampaikan segala informasi untuk diterima dengan baik. Yang kedua, saya juga akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua siswa tentang masalah yang dialami siswa. Karena komunikasi dengan siswa, dengan orang tua, pertemuan di sekolah, tujuan akhirnya adalah mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Dengan kesadaran dan pemahaman tersebut, saya berharap orang tua siswa juga bisa ikut andil dalam pembinaan yang disepakati oleh sekolah dan orang tua sehingga hasilnya bisa optimal. Baik, berarti Bu Ami dari kondisi ideal yang diharapkan, kemudian rencana aksi yang seperti apa, kemudian Bu Ami juga sudah menentukan prioritas dari rencana aksi yang Bu Ami nyatakan tersebut. Nah, sekarang kira-kira apa nih strategi yang atau langkah-langkah konkret yang bisa Bu Ami lakukan? Karena saya dengar tadi ada 2 prioritas prioritas rencana aksi yang akan Bu Ami lakukan. Kira-kira strategi atau langkah konkret yang seperti apa yang akan Bu Ami lakukan untuk melaksanakan rencana aksi ini? Baik, Pak Anton, untuk strategi atau langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin saya akan membuat laporan untuk siswa-siswa yang bermasalah tersebut, di mana nanti laporannya berisi data dan saya akan mengkomunikasikannya ke orang tua secara berkala. Selain laporan data, saya juga akan memberikan saran serta masukan yang dapat membantu orang tua siswa dalam mendampingi anak mereka. Nah, kemudian saya juga akan mengkomunikasikannya sesuai dengan karakteristik orang tua siswa. Nah, dalam mengkomunikasikannya itu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk memahami situasi, permasalahan, atau harapan yang dimiliki oleh orang tua siswa. Tentu saja saya juga harus mendengarkan dengan aktif dan menunjukkan rasa peduli serta menghargai pendapat dari orang tua siswa tersebut. Dan dari percakapan itu, saya akan memberikan feedback yang konstruktif dan berorientasi solusi. Wah, Bu Ami sudah menemukan strategi dan langkah-langkah yang konkret nih sepertinya. Nah, saya sangat terkesan dengan strategi atau langkah-langkah yang Bu Ami sampaikan. Kira-kira kapan nih jangka waktu yang akan Bu Ami terapkan seperti ini? Bagaimana dengan jangka waktunya? Oke, kalau untuk laporannya mungkin bisa saya harap saya bisa melaksanakan dengan kontinu dan konsisten ya Pak Anton ya. Misalnya apakah per bulan atau per 2 minggu, tetapi tidak terlepas misalnya ada masalah-masalah tertentu, maka komunikasi itu akan dilakukan sesuai kebutuhan tanpa harus ada batas-batas waktu tertentu. Oke, berarti sifatnya ada hal yang bersifat tentatif ya Bu Ami ya? Iya betul Pak Anton. Oke, baik, berarti sudah ada jangka waktunya. Kira-kira ukuran keberhasilannya gimana Bu Ami? Bagaimana Bu Ami menentukan indikator keberhasilannya? Nah, untuk keberhasilannya itu saya akan mengukurnya dengan melihat sejauh mana keterlibatan orang tua dalam hal pembinaan siswa dengan apa yang disepakati dengan pihak sekolah. Oke. Seperti itu, Pak Anton. Baik, berarti saya paham maksudnya. Bu Ami juga ibaratnya mengukurnya berdasarkan keterlibatan orang tua ya. Iya. Nah, sekarang
tentunya dalam menjalankan suatu rencana, tentunya akan ada hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira bagaimana Bu Ami menyikapi jika terjadi hambatan ataupun gangguan dalam melaksanakan aksi ini? Jika ada hambatan atau gangguan, tentu saya harus selalu siap dengan data yang berkualitas untuk mendukung pernyataan atau klaim yang sekolah ajukan kepada orang tua. Nah, dari data-data tersebut, maka saya bisa memberikan penjelasan atau argumentasi yang logis dan objektif. Selain itu, saya juga harus bisa mengenali dan mengelola emosi, baik itu diri saya sendiri ataupun emosi dari orang tua. Saya juga harus bisa membangkitkan atau meningkatkan motivasi dari siswa tersebut untuk mendukung perubahan kebiasaan yang diperlukan untuk ke arah yang lebih baik. Seperti itu, Pak Anton. Baik, mantap. Berarti Bu Ami ibaratnya sudah mempunyai solusi nih untuk masalah-masalah yang Bu Ami hadapi. Nah, jadi Bu Ami sudah punya rencana, sudah punya tahapannya, sudah mempunyai strategi yang bagaimana, jangka waktunya juga. Nah, sekarang kira-kira apa nih ya yang akan Bu Ami lakukan setelah sesi ini? Wah, nggak disangka ya Pak Anton ya, ternyata saya bisa menghadirkan solusi-solusi atas tantangan yang saya hadapi. Nah, setelah sesi ini mungkin saya akan membuat catatan atau ringkasan mengenai hal-hal yang sudah saya pikirkan selama sesi coaching ini. Apa saja strateginya, kemudian rencana aksi yang akan saya buat. Nah, sesudah saya mencatat, saya akan mencoba untuk membuat jadwalnya dan mengikuti jadwal tersebut secara konsisten dan disiplin. Nah, setelah saya membuat jadwal, saya juga akan membuat daftar checklist yang berisi hal-hal apa saja yang harus saya persiapkan, apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang harus saya perhatikan, serta hal mana yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan. Baik, sepertinya Bu Ami sudah punya segudang informasi ini. Jadi sudah mulai dari rencana sampai nanti terakhir hal-hal yang akan dilakukan setelah sesi ini. Jadi kesimpulannya Bu Ami akan membuat catatan atau ringkasan rencana ya Bu Ami ya. Iya Pak. Kemudian membuat jadwal dan membuat daftar checklist juga. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Bu Ami akan mulai melaksanakan aksi ini? Sepertinya misal di sini kan ibaratnya Bu Ami sudah punya tatanan dan rencana yang sudah sangat bagus dan mempunyai rencana yang sudah konkret. Nah, kapan nih kira-kira Bu Ami mulai melaksanakan rencana aksi ini? Kalau bisa secepatnya ya Pak, karena nanti lupa lagi. Jadi setelah sesi ini, saya akan segera melaksanakan rencana aksi saya seperti yang saya jabarkan tadi. Oke, baik. Saya senang mendengarkannya karena Bu Ami sudah sangat antusias ya, ingin menjalankan rencana aksinya dengan sesegera mungkin. Jadi Bu Ami juga berkomitmen untuk menjalankan segera setelah sesi ini berakhir malahan. Nah, saya mendukung keputusan Bu Ami ini untuk tidak menunda-nunda pekerjaan rencana aksi yang Bu Ami pikirkan, yang sudah Bu Ami rencanakan, karena ibaratnya di sini ini saya yakin ini momentum untuk Bu Ami untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira Bu Ami sudah menentukan kapan mau mulai. Tentunya Bu Ami akan melibatkan banyak pihak ini. Kira-kira siapa nih yang akan dilibatkan atau siapa yang akan dimintai dukungan untuk menjalankan rencana aksi ini? Karena tidak mungkin Bu Ami menjalankan aksi ini sendiri kan? Ya, yang pasti saya akan melibatkan Pak Anton lagi. Karena saya juga butuh diskusi ya untuk melihat progres yang telah saya lakukan. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan para wali kelas, guru BK, guru mata pelajaran, dan juga pimpinan Pak untuk untuk mengumpulkan data, kemudian membuat jadwal dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang telah kita jabarkan tadi dalam aksinya, rencana aksi. Baik, berarti dari pembicaraan kita mulai dari awal sampai akhir seperti sudah bisa kita simpulkan bahwa Bu Ami sudah punya solusi nih untuk masalahnya. Kemudian
sudah punya rencana, kemudian punya strategi dan punya waktu dan kapan dan siapa yang akan terlibat. Dan Bu Ami sudah bisa menentukan ini. Nah, berarti kita sudah sampai ke akhir sesi. Nah, kira-kira setelah akhir sesi ini bagaimana? Karena sesi kita sudah mau berakhir, bagaimana kira-kira perasaan Bu Ami setelah menjalani sesi ini? Wah, saya lega sekali Pak Anton, lega, senang, puas, karena apa yang saya rusuhkan di kepala saya, tantangan-tantangan tersebut, ternyata saya bisa menemukan solusinya, bahkan saya bisa membuat rencana aksi, serta menentukan siapa saja orang-orang yang bisa membantu saya. Nah, saya juga berterima kasih kepada Pak Anton nih, karena dengan coaching kita sesi ini, saya merasa dapat dukungan, bimbingan, dan motivasi dari Pak Anton. Rasanya saya akan bersemangat ini dalam melaksanakan rencana aksi saya sesudah ini. Baik, saya juga senang mendengar Bu Ami juga sangat antusias merencanakan dan akan menjalankan rencana aksinya, dan saya juga senang Bu Ami sudah bisa menemukan solusi untuk masalahnya. Semoga sesi ini bisa menjadi hal yang baik untuk kita semua, dan sesi berikutnya bisa kita melakukan diskusi-diskusi hal-hal yang lain yang tentunya menunjang untuk kegiatan kita, tugas kita sebagai guru. Terima kasih Bu Ami telah berbagi di sesi ini. Terima kasih telah mempercayai saya sebagai coachnya dan mau berbagi dengan saya. Oke, sama-sama Pak Anton. Terima kasih.